语言爬满了甲骨。 Gunung emas retak terpisah. Batu-batu besar berjatuhan keluar. Pohon petir seluruhnya hangus hitam dan sangat tebal. Cahaya petir sudah terkumpul. Akarnya melilit istana emas yang sangat besar, menariknya ke atas dan menggantungnya di udara. Gunung emas runtuh, bergemuruh saat itu terjadi. Si Hao menatap pohon petir yang melayang di udara. Awalnya, dia tidak merasa memiliki surat wasiat, tetapi sekarang, dia agak tidak yakin. Ini semua adalah intuisi naluriah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa istana emas besar yang dililit oleh akar berubah. Pada akhirnya, itu tiba-tiba berubah menjadi kerangka yang sangat besar dan cemerlang. Naga, tidak, Mastif. Si Hao terkejut. Ini adalah kerangka emas, yang besar dan megah. Itu menjulang di sana dengan cara yang mengejutkan dan mengesankan. Istana besar itu sebenarnya adalah salah satu transformasinya. Itu adalah binatang besar yang berevolusi dari Lightning Hound, Dragon Mastiff yang legendaris. Si Hao melebarkan matanya. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ini adalah binatang buas legendaris. Sejak zaman kuno, ada beberapa binatang buas yang berevolusi ke puncak. Mereka akan memilih untuk berubah ke arah naga sejati. Ini jelas merupakan contoh dari ini. Itu memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya, dan bagian bawah tubuhnya bahkan lebih berubah menjadi naga sejati. Kerangkanya berkilau dan tembus cahaya, sangat menyilaukan. Ada jenis aura yang membuat 10.000 binatang gemetar. Jika bukan karena fakta bahwa bagian atas tubuhnya masih seperti mastif, orang akan benar-benar mengira itu naga. Hebat, si Hao menghela nafas dengan takjub. Selain itu, matanya terbakar dengan keinginan. Binatang buas yang sangat besar ini benar-benar memahami puncak hukum alamnya dan memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Dia bertanya-tanya apakah itu meninggalkan warisannya. The Lightning Hounds di dunia saat ini sebagian besar adalah keturunan kuno, dengan sangat sedikit yang memiliki darah murni. Namun, begitu mereka muncul, mereka pasti akan menakutkan. Mereka akan bergerak bersama dengan kilat dan menampilkan kekuatan yang menakutkan. Ras ini memiliki beberapa mastif surgawi kecil yang mampu melahap matahari dan bulan. Legenda anjing surgawi melahap bulan terkait dengan mereka, dan begitulah legenda itu ditinggalkan. Ada beberapa mastif dewa yang bisa berevolusi, berubah menjadi naga sejati, seperti yang ini. Kalau begitu, hukum alam dao petirnya pasti mengejutkan dunia. Mata si Hao mulai menyala dengan gairah dan keinginan yang meningkat, karena dia sedang meneliti teknik berharga kilat. Dia paling membutuhkan jenis warisan ini. Tiba-tiba, fluktuasi beriak keluar. Di tengkorak naga Hound yang sangat besar, ada pembudidaya bergegas keluar. Semua ekspresi mereka pucat, membawa kejutan besar. Si Hao tercengang. Masih ada 20 individu dari orang-orang yang dipaksa masuk masih hidup, belum mati. Baru saja, semburan petir hanya mengarahkan dirinya ke 4 ahli hebat, tidak membunuh mereka. Saudara Taois, Anda benar-benar memiliki metode yang sangat baik, membuat keempat ahli yang menyalakan api surgawi mereka merawat keluhan. Layak dihormati. Orang-orang ini merasa seperti baru saja mendapatkan kesempatan hidup baru. Mereka penuh kegembiraan, tetapi juga merasa takut. Mereka merasa sangat mengagumi si Hao. Jika bukan karena dia, kelompok mereka semua akan mati. Saudara Taois, kami memanggilmu apa? Kita harus bergegas dan pergi. Saya percaya bahwa orang-orang Istana Iblis Api akan segera kembali. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Beberapa orang mengingatkan dengan niat baik. Si Hao mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa waktu sangat mendesak. Namun, dia juga sangat merindukan warisan Dragon Mastiff. Itu adalah binatang buas besar yang membawa jejak naga sejati, jadi layak mempertaruhkan nyawanya. Raja Iblis, begitulah ras bangau merah memanggilku. Si Hao tertawa dan berkata, membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Kemudian, dia dengan rendah hati bertanya, rekan-rekan teman Dao, maukah kalian semua memberitahu saya apa yang ada di dalamnya?
Orang-orang ini tidak menyembunyikan apapun, mengatakan kepadanya bahwa ada sajadah yang aneh, serta gambar surgawi. Keempat ahli besar itu mendatangkan malapetaka atas diri mereka sendiri justru karena mereka bersentuhan dengan sajadah. Tiba-tiba, Si Hao merasakan gelombang aura yang unik. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke pohon petir kuno. Dia dengan cepat memperingatkan semua orang, lari cepat. Pada saat itu, pohon kuno tanpa suara aktivitas sebenarnya menghasilkan wasiat yang kabur. Itu mengelilingi kerangka naga mastif emas, membuatnya melepaskan untaian cahaya listrik. Bahkan tanpa Si Hao mengatakan ini, semua wajah pembudidaya menjadi pucat dan mereka dengan cepat berlari untuk hidup mereka. Kita harus memahami bahwa belum lama ini, bahkan 4 ahli hebat pun mengalami bencana. Mereka pasti akan mati di bawah satu serangan. Si Hao juga tidak tinggal di sini. Dia berubah menjadi seberkas simbol petir, mengelilinginya di sekitar dirinya dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pohon petir melepaskan beberapa lusin garis petir. Listrik yang turun dari langit ini mengalir deras ke Si Hao. Ini aneh. Kenapa ditujukan padaku? Saya tidak memprovokasi Anda atau apapun. Si Hao memiliki perasaan bahwa hal-hal tidak baik. Ini sedikit tidak beruntung. Dia bahkan belum pernah memasuki istana emas yang sangat besar, namun dia menjadi sasaran. Pada saat yang sama, dia mendengar suara yang unik. Pohon kuno hitam yang sepenuhnya hangus itu benar-benar menjangkau cabang. Cabang tak bernyawa yang membawa pancaran listrik dengan cepat bergegas. Itu benar-benar memiliki kehendak hidup dan bukan hanya artefak magis. Pikirannya bergetar. Pada saat ini, orang lain juga merasakan bahwa keinginan awalnya yang kabur tampaknya telah dihidupkan kembali, secara bertahap bangun dan bereaksi terhadap dunia di sekitarnya. Pohon itu telah hidup kembali. Si Hao menggigil dalam hati. Pohon kuno yang disambar petir tetapi masih hidup adalah yang paling menakutkan. Dia segera memikirkan Dewa Willow. Yang di depannya secara alami tidak bisa dibandingkan, tetapi itu masih membuatnya khawatir dalam hati. Cabang yang kuat dan kuat itu membawa beberapa lusin aliran listrik saat mengalir, turun dengan cepat. Sepertinya itu akan segera menangkapnya. Ini adalah kemampuan surgawi yang hebat. Si Hao membuat keputusan ini. Ranah kultivasi sangat tinggi. Dia tidak tahu mengapa keberadaan ini berhibernasi dan tertidur di sini. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengeluarkan tungku pil. Dia membuka tutupnya dan bersiap untuk melemparkan dirinya ke dalam untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, dia juga sangat berhati-hati, karena ada hal-hal lain di dalamnya juga, misalnya, tanah makam abadi, kilat sungai surgawi, air, dan hal-hal lain. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pihak lain melepaskan gelombang kekuatan yang sangat besar yang sangat menakutkan. Kekuatan ini sebenarnya bersaing dengannya. Itu tidak datang untukku, tetapi malah mencoba merebut tungku ini. Pikiran Si Hao bergetar. Sementara itu, petir di sekitarnya menjadi kacau. Ular emas yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit. Itu adalah pemandangan yang aneh dan mengerikan. Ada 8 atau 9 yang mengikuti ke arah yang sama seperti dia. Mereka segera diretas, menghancurkan kekosongan. Mereka berubah menjadi kabut berdarah, dan bahkan kabut itu pun terbakar menjadi abu. Ini membuat semua orang terkesiap. Orang bisa melihat betapa hebatnya pohon kuno itu. Di kejauhan, orang lain juga melihat pemandangan ini. Mereka semua merasakan jiwa mereka gemetar. Pohon petir aneh ini terlalu menakutkan. Mereka dengan cepat melarikan diri untuk hidup mereka tanpa berani untuk kembali. Seorang kultivator yang lebih tua berkata dengan suara gemetar, mungkinkah ini pohon hantu darah iblis yang legendaris? Si Hao terus mengubah arah, hanya berhasil menghindari serangan ini dengan mengandalkan kecepatannya yang mengejutkan. Dia dengan cepat melarikan diri, berubah menjadi seberkas kilat, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Namun, yang mengejutkan adalah cabang lain muncul, memotong rute di depan. Sebuah busur petir turun. Si Hao diledakkan sampai dia batuk seteguk darah.
Ini bukan hanya karena petir, ada juga kekuatan surgawi yang kuat. Saat dia berbalik, dia merasakan gelombang ketakutan. Seluruh tubuh pohon petir kuno di kejauhan bersinar dengan cahaya hijau. Itu benar-benar akan benar-benar hidup kembali. Sini. Si Hao mendorong Tungku Pil dengan gigi terkatup. Namun, dia meninggalkan tutupnya untuk melindungi dirinya sendiri dan memblokir petir dan kekuatan surgawi yang menutupi langit. Dua cabang yang seperti naga dengan cepat menjangkau. Salah satunya melilit Tungku Pil, dan yang lainnya langsung memasuki Tungku untuk merebut pancaran petir. Itu datang bergegas untuk aura petir Dao abadi. Si Hao sekarang mengerti. Dia dengan cepat menyingkir, meninggalkan area itu. Cabang itu tampak seperti tanaman kering dan layu, seolah-olah sedang menunggu hujan dan embun. Itu dengan rakus menyerap isinya, dan orang bisa melihat seberkas cahaya kilat terbang keluar dari Tungku Pil dan memasuki tubuh pohon. Si Hao merasa sedikit menyesal. Ini adalah hal-hal yang dia habiskan dengan upaya keras untuk mendapatkannya dari makam abadi dan sungai surgawi. Namun pada akhirnya, sebagian dari mereka dicuri oleh pohon ini. Namun, dia tidak akan merasa terlalu sedih bahkan jika dia mati. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya, bukannya berharap untuk sesuatu. Benar saja, tidak lama kemudian, cabang yang melepaskan lampu hijau bergetar hebat. Itu mulai berubah menjadi hitam dan kuning, seolah-olah menemukan hal yang paling menakutkan. Itu terus-menerus terlempar. Sementara itu, pohon purba di kejauhan itu sama, dan bahkan muncul lubang di batangnya yang tampak seperti mulut. Itu benar-benar mulai muntah keluar, dan batang pohon mulai menekuk ke bawah. Kutukan. Si Hao yakin bahwa ini adalah kutukan makam abadi, dan saat ini, itu telah dipicu di pohon petir, membuatnya menderita bencana yang tak terbayangkan. Itu karena kutukan itu sangat misterius. Semakin kuat makhluk itu, semakin mengerikan kutukan itu setelah makhluk itu memprovokasinya. Di masa lalu, ada seorang master sekte tua yang jatuh karena sungai surgawi, membuat orang lain merasa sangat takut. Itulah sebabnya bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, masih belum ada seorang pun di antara para master sekte besar dari alam yang lebih tinggi yang berani menginjakan kaki di area makam abadi. Pohon petir ini ingin menyerap aura Dao abadi, tetapi akhirnya mengarah ke kutukan itu sendiri, membawa bencana yang mengerikan ke dirinya sendiri. Satu kecelakaan sekarang akan mengakibatkan kematiannya. Seperti yang diharapkan, pada saat itu, lampu hijau yang dilepaskannya menghilang, dan menjadi layu, berubah menjadi hitam. Itu juga mulai bergetar hebat. Batuk, lubang pohon di tubuhnya menjadi lebih besar. Pohon itu benar-benar terbatuk-batuk, melepaskan kilat dan menyemburkan pancaran listrik. Ada sedikit kekuatan kutukan juga. Selain itu, pada daunnya, awalnya ada dua daun hijau dan subur, tetapi salah satunya cepat layu, menjadi kuning dan akhirnya langsung layu. Yang lain juga menjadi redup. Situasinya sangat mengerikan. Ini membuat Si Hao merasakan gelombang keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kutukan makam abadi akan sangat menakutkan terhadap para ahli alam kultivasi yang lebih tinggi. Dengan suara weng, pohon tua itu melepaskan kerangka naga mastif emas. Akarnya jatuh ke tanah, dan seperti kaki, itu mulai lari. Si Hao tercengang, merasa seperti ini agak tak terbayangkan. Dia menggosok matanya untuk memastikan dia tidak salah. Pohon petir kuno ini sangat takut pada Tungku Pil ini, dan sekarang benar-benar berlari. Itu, muntah, saat berlari di bumi yang besar, melepaskan cahaya petir dan mengeluarkan kekuatan kutukan dari lubang pohonnya. Si Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu jelas sangat berbahaya dan dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja, tetapi mengapa jenis adegan lucu ini muncul sekarang? Kemudian, dia merasa agak ngeri. Pohon itu benar-benar memuntahkan darah berwarna hitam dari lubang darahnya, tetapi dengan cepat menghilang saat pohon tua itu pergi. Dia menyingkirkan Tungku Pil dan langsung bergegas menuju Mastif Naga Emas tanpa membuang waktu. Itu karena waktu terlalu mendesak sekarang. Dia memperhitungkan bahwa 4 ahli hebat akan kembali dengan cepat. Setelah memasuki tengkorak, dia segera melihat sajadah itu,
serta gambar surgawi. Si Hao mengeluarkan murid ganda dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Dia langsung terkejut menemukan bahwa ada selembar kertas emas di dalam sajadah yang bersinar cemerlang. Jantungnya berdegup kencang, merasa sangat bersemangat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kemungkinan besar ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Dragon Mastiff. Itu membuatnya merasa bersemangat dan bahagia hingga ekstrim. Dia dengan hati-hati melakukan kontak dengannya, tetapi dia memperhatikan bahwa tidak ada kilat yang menyambar. Dia segera melepaskan napas lega. 4 ahli hebat kemungkinan besar tidak dapat memperolehnya sebelumnya karena pohon petir. Si Hao memeriksanya, memastikan bahwa meskipun bahan sajadah ini tidak biasa, itu bukan sesuatu yang aneh. Dia dengan cepat mendekat dan mengambil buku emas itu. Dia berubah menjadi seberkas petir manusia dan dengan cepat menuju ke kejauhan, tidak mau tinggal lebih lama lagi. Itu karena dia takut pohon tua itu akan kembali. Pada saat itu, dia harus menanggung konsekuensinya. Selain itu, 4 ahli istana iblis api yang menyalakan api surgawi mereka juga akan tiba sebentar lagi. Si Hao bergerak sangat cepat. Listrik melesat di udara, melaju kencang dan mengejar semua orang yang telah pergi lebih dulu. Yi, saudara Raja Iblis, kamu melarikan diri. Itu benar-benar berbahaya sekarang. Seseorang berteriak, terkejut. Saudara Taois, bagaimanapun juga kamu tangguh, sebenarnya mampu melindungi dirimu sendiri di tempat yang berbahaya dan kembali dengan selamat. Salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata, sangat menghormati si Hao. Akhirnya keluar, semua orang melepaskan napas lega. Mampu hidup adalah hal terbesar. Beberapa orang menghela nafas secara emosional. Mereka benar-benar tidak beruntung, benar-benar dikirim ke tempat tertutup, tidak dapat pergi bahkan jika mereka mau dan dipaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Istana Iblis Api. Untungnya, mereka sekarang bisa melihat cahaya hari lagi, membebaskan diri dari masalah. Saya rasa kelompok orang kami kemungkinan memiliki kematian paling banyak. Pembudidaya wilayah lain pasti tidak seberuntung kami. Seorang kultivator menghela nafas dan berkata. Begitu dia berbicara, raungan keras terdengar dari kejauhan, mengguncang langit dan bumi, bahkan membuat gunung-gunung di sekitar mereka bergetar. Puluhan ribu pohon bergetar, mengirimkan daun yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke bawah. Itu, semua orang berteriak kaget. Di pegunungan di kejauhan, ada sosok humanoid besar yang seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam panjang dan tebal. Itu memukul dadanya dengan keras. Di sekitar tubuhnya, bahkan ada api surgawi yang menyala dengan ganas. Itu adalah kera besar yang bahkan lebih tinggi dari pegunungan. Saat ia memukul dadanya, ia mengeluarkan suara teredam. Ketika meraung, puncak gunung di sekitarnya bahkan mulai pecah. Ia melompat dengan ganas, menerkam ke punggungan gunung, untuk melawannya. Itu adalah ular piton yang sangat besar. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka akan berpikir bahwa itu adalah punggungan gunung. Itu sangat besar sehingga membuat orang gemetar ketakutan. Ada api surgawi hijau yang membakar tubuhnya juga. Dua eksistensi surgawi sedang bertarung habis-habisan. Semua orang menjadi tercengang saat mereka menonton. Gelombang kengerian melanda mereka. Lupakan, aku mengatakan apa-apa. Kultivator yang baru saja mengeluh berkata dengan suara gemetar. Mereka akhirnya mengerti bahwa Origin Sky Secret Realm adalah tempat yang berbahaya kemanapun seseorang pergi. Itu penuh dengan bahaya, dan satu kecerobohan bisa mengakibatkan kematian. Seperti yang diharapkan, apa yang disebut peluang besar dan keberuntungan alami tidak semudah itu didapat. Terlepas dari siapa yang masuk, mereka semua harus menjalani bahaya yang dapat menyebabkan tubuh dan dao mereka menghilang. Saya sudah memutuskan. Saya akan mencari tempat untuk bersembunyi, dan ketika saatnya tiba, saya akan segera meninggalkan dunia rahasia ini. Itu terlalu menakutkan. Seseorang berkata dengan ekspresi jelek di wajahnya. Ada orang lain yang merasakan hal yang sama, semua merasa bahwa apa yang disebut keberuntungan alami yang besar terlalu jauh dari mereka. Jika mereka benar-benar akan mencari dan memperebutkan mereka,
kemungkinan besar akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Semuanya, kita akan berpisah di sini kalau begitu. Si Hao berkata dan kemudian berbalik untuk pergi. Terima kasih banyak, Saudara Raja Iblis. Orang-orang ini mengungkapkan rasa terima kasih mereka satu demi satu, memperhatikan saat dia pergi. Mereka tahu bahwa si Hao sangat kuat. Dia bisa melawan orang-orang Istana Iblis Api sendirian, jadi asal-usulnya pasti mencengangkan. Mereka sudah dalam hati sampai pada kesimpulan bahwa ini kemungkinan besar adalah bakat luar biasa. Apa yang kalian lakukan? Apakah dia orang Huang itu? Seorang tetua berkata, karena dia melihat si Hao mengeluarkan kuali pil itu dan melihat sungai surgawi di dalamnya, mengingatkannya pada sungai petir besar di Pulau Vien. Huang, kenapa nama itu terdengar familiar? Seseorang tiba-tiba bertanya. Mungkinkah bahwa Huang yang meninggalkan namanya di monumen surgawi penguasa iblis? Seseorang berteriak ketakutan, memperlihatkan ekspresi terkejut. Yang lain tampak seperti mereka melihat hantu juga, merasa seolah-olah mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua menutup mulut mereka. Mereka merasa seperti Raja Iblis Muda kemungkinan besar akan menunjukkan keahliannya yang hebat di alam rahasia ini, bersaing dengan bakat luar biasa dari berbagai provinsi dan membuat sekte dunia luar terkejut. Jika itu benar-benar dia, maka alam rahasia pasti akan menjadi ramai dengan aktivitas. Badai besar akan segera tiba. Mereka tidak berani tinggal terlalu lama dan dengan cepat pergi juga. Apa? Gunung emas pecah? Kilat dipantulkan kembali, dan keberuntungan alami yang besar muncul, sementara kita membantu orang lain dengan sia-sia. Di pintu masuk alam misterius, orang-orang Istana Iblis Api mengatupkan gigi mereka. Awalnya, Chi Lingkong ingin membantai untuk kembali, tetapi orang-orang Istana Iblis Api tidak setuju, karena tempat tertutup itu terlalu berbahaya. Mereka tidak memiliki simbol kehidupan gigi binatang yang tersisa, jadi jika mereka kembali, mereka mungkin mati di dalam. Namun, setelah mendengarkan penjelasan ini dan mengetahui bahwa peluang besar itu muncul, tidak ada yang bisa duduk diam lebih lama lagi. Cepat dan buka altar. Aku akan kembali dan menangkap monster kecil itu, membuatnya berharap dia mati daripada hidup. Chi Lingkong merasakan gelombang kemarahan di dalam. Wajahnya diinjak-injak, sekarat dengan cara yang memalukan seperti ini. Itu membuatnya sangat marah sehingga paru-parunya terasa seperti akan meledak. Pada akhirnya, 4 ahli Istana Iblis Api masuk. Yang lain semua tinggal di luar. Si Hao dan yang lainnya baru saja menghilang ketika Chi Lingkong dan yang lainnya tiba, satu terjadi tepat sebelum yang lain. Ketika mereka melihat kerangka emas besar yang sedang beristirahat di sana, mata mereka semua merasakan keserakahan yang besar. Istana besar ini sebenarnya terbentuk dari kerangka naga mastif. Lupakan yang lainnya, hanya tulang dewa ini saja yang merupakan bahan penyempurnaan senjata yang berharga. Nilainya tak ternilai harganya. Bagaimana dengan pohon penerangan itu? Mereka bingung, karena pohon purba itu adalah harta surgawi yang sebenarnya. Pencahayaan yang dimilikinya bisa meretas mereka sampai mati, jadi nilainya pasti tinggi. Dan kemana monster kecil itu pergi? Chi Lingkong menggertakkan giginya karena marah, merasa sangat kesal. Mari kita melihat-lihat. Mereka tidak terburu-buru untuk mengumpulkan kerangka besar itu, malah takut akan ada bahaya, jadi mereka berempat sangat berhati-hati. Mereka bergegas ke arah yang berbeda untuk mencari petunjuk si Hao dan yang lainnya. Segera setelah itu, sebuah suara besar terdengar dari barat. Cahaya petir membanjiri langit. Apa yang terjadi? 3 dari arah lain semua terkejut. Chi Lingkong dan yang lainnya dengan cepat bergegas, melihat ke arah itu. Selamatkan aku! Teriakan ngeri terdengar dari arah pancaran listrik itu berasal. Pakar yang menyalakan api surgawinya yang terbang ke arah ini menemukan pohon petir. Matanya terbakar oleh keserakahan, tetapi pada akhirnya, bahkan sebelum dia mendekat, pohon itu bergerak, mengirimkan serangan padanya. Ini membuatnya benar-benar terkejut. Ini bukan artefak magis, tetapi makhluk dengan kehendaknya sendiri. Petir menyambar, menghanguskannya menjadi hitam. Apa yang membuatnya paling ngeri adalah bahwa pohon itu batuk. Lubang di belalainya seperti mulut,
benar-benar memuntahkan sedikit darah hitam. Ketika mendarat di tubuhnya, itu membuat separuh tubuhnya mulai bernanah dengan borok. Ah, jangan bilang kalau ini pohon hantu darah iblis. Jeritan ini mengungkapkan ketakutannya, dan itu juga suara terakhir yang dia buat. Segera setelah itu, dia meninggal. Seluruh tubuhnya membusuk, berubah menjadi genangan darah kotor. Ketika Cilingkong dan dua lainnya melihat ini dari kejauhan, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani mencoba menyelamatkannya, terutama setelah mereka mendengar nama pohon kuno itu, yang membuat mereka semakin ketakutan. Pohon hantu darah iblis. Itu benar-benar makhluk seperti itu. Mereka gemetar ketakutan. Legenda mengatakan bahwa jenis pohon ini memiliki darah iblis. Itu bisa berubah menjadi pohon, atau bisa berubah menjadi hantu berbentuk manusia. Itu adalah jenis keberadaan yang paling menakutkan. Sejak zaman kuno, dikabarkan bahwa makhluk jenis ini sangat langka. Itu berasal dari wilayah tak berpenghuni alam yang lebih tinggi, seperti pohon katel iblis. Itu adalah salah satu jenis makhluk terburuk untuk diprovokasi. Faktanya, di wilayah tak berawak itu, terlepas dari jenis makhluk apa itu, mereka semua sangat aneh dan kuat. Misalnya, pernah ada raksasa yang masuk ke wilayah tak berpenghuni untuk melihat-lihat. Ketika dia melangkah ke genangan lumpur kuning, tubuh dan daunnya mati di sana dan kemudian ada master sekte kuat lainnya yang, setelah menemukan titik embun yang mengalir dengan cemerlang, mereka menyentuhnya. Namun, hanya sentuhan ini saja yang membuat jiwa mereka terbang dan berhamburan. Bahkan ada orang yang menemukan telur naga sejati di dalamnya yang berputar-putar dengan energi kacau. Sayangnya, mereka tidak mengeluarkannya. Kami akan pergi. Wajah Cilingkong dan dua individu lainnya pucat, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka bahkan lebih tidak berani membalas dendam. Tidak baik, itu marah. Itu mengejar kita. Sialan, itu pasti monster kecil yang memprovokasi masalah ini, menempatkan hutang ini di kepala kita. Mereka dengan cepat melarikan diri. Orang-orang ini awalnya datang dengan penuh kegembiraan dan harapan untuk menemukan keberuntungan alami, tetapi pada akhirnya, mereka dikejar oleh pohon hantu darah iblis ini. Informasinya harus kita keluarkan. Master Sekte Alam yang lebih tinggi semua ingin memahami wilayah yang tidak berpenghuni, dan ada pohon hantu darah iblis kuno di sini, kata Cilingkong. Mungkinkah alam rahasia itu saling berhubungan dengan wilayah tak berpenghuni? Mereka merasa bahwa para raksasa pasti akan sangat tertarik. Hanya, saat ini, melarikan diri adalah prioritas tertinggi. Mampu bertahan adalah hal yang paling penting. 9.000 mil keluar, Si Hao berhenti. Dia adalah bijaksana dan hati-hati. Wilayah ini sangat menakutkan. Sepanjang jalan, ia menghadapi bahaya beberapa kali, hampir bertemu dewa. Tiba-tiba, di dalam lubang kuno di tebing gunung di depan, seekor serangga hitam dan emas merangkak keluar. Itu adalah panjang lengan. Itu memuntahkan pancaran logam yang melesat seperti pancaran pedang, menghancurkan bebatuan gunung dan pohon-pohon besar berkeping-keping. Serangga bersisik hitam. Si Hao tercengang. Ini adalah serangga aneh yang tubuhnya memiliki sisik kilin. Itu sangat ganas dan suka bergerak dalam kelompok. Apa yang membuatnya mengingat keberadaan makhluk ini bukanlah karena spesies ini menakutkan, melainkan karena khasiat obatnya yang sangat hebat. Resep pil Stone Clan telah menyebutkan jenis bak kuno ini sebelumnya. Dia awalnya sudah mengambil banyak obat spiritual, tetapi dia masih kekurangan beberapa biji, kelabang, ular, serangga, dan hal-hal lain. Dia bisa menebus mereka dengan obat suci, tetapi karena dia akhirnya melihat serangga berharga jenis ini, dia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Lubang kuno mengeluarkan suara keras. Kemudian, beberapa puluh ribu bak sisik hitam bergegas keluar, banyak dan berdekatan. Mereka semua memuntahkan energi logam yang berubah menjadi pancaran pedang, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa mereka atasi. Bahkan seseorang sekuat Si Hao tidak punya pilihan selain mundur. Dia sangat terkejut. Tiba-tiba, gua kuno berkedip dengan cahaya perak, dan kemudian Raja Serangga Perak muncul. Itu hanya sepanjang lengan,
tetapi seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Sosok kosong Qilin muncul di sekitarnya. Itu dibangun dari simbol. Di sekitar tubuhnya, Qilin perak bisa dilihat, tergantung di udara, tampak misterius dan kuat. Raja bak perak yang jarang terlihat. Si Hao terkejut dan bersemangat. Hal semacam ini terlalu langka dan sulit ditemukan. Itu jarang terjadi bahkan di perbendaharaan obat sekte kuno yang abadi. Raja serangga perak ini bisa dianggap sebagai serangga dewa. Jenis gelar ini menunjukkan betapa berharga dan langkanya gelar itu. Banyak pil surgawi membutuhkannya sebagai bahan. Dengan efeknya yang menakjubkan, obat-obatan surgawi yang sangat langka dapat disempurnakan. Jika saya menangkapnya, saya dapat segera pergi ke isolasi dan melakukan rekonstruksi. Si Hao mengungkapkan senyum. Berdasarkan resep pil negara batu, jika dia memurnikan obat-obatan spiritual itu bersama dengan serangga surgawi dalam satu kuali, ketika dia merekonstruksi alam kultivasinya dan menggunakan ini untuk maju, akan ada efek yang luar biasa. Dia akan maju selangkah lagi. Langkah ini sangat berguna, membawanya lebih dekat ke kesempurnaan. Kelompok serangga sisik hitam ini benar-benar memperlakukannya seperti mangsa terlebih dahulu, melepaskan suara weng-weng dan bergegas membunuh. Raja serangga perak itu bahkan mulai bersinar, menghasilkan Qilin dalam kehampaan dan melepaskan energi pedang yang tajam, mengirim mereka menebas ke arahnya. Si Hao berubah menjadi aliran listrik, menggunakan kecepatan ekstrim untuk melompat ke udara. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengulurkan tangan besar yang tertutup petir dan meraih Raja Bak Perak itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya ungu melesat di udara. Itu adalah panah brilian yang mengeluarkan suara iblis dan disertai dengan simbol yang menakutkan. Itu merobek udara, menembus tangan kilat si Hao. Mata si Hao menjadi dingin. Dia menarik kembali telapak tangannya dan melihat ke arah panah itu berasal. Matanya dingin. Kamu boleh pergi. Saya sudah menargetkan Raja Serangga ini sejak lama, menunggu selama ini. Seorang laki-laki turun. Dia memiliki busur ungu besar di punggungnya. Dia memiliki perawakan yang besar dan tinggi, matanya seperti bintang yang terang. Ekspresinya tenang, percaya diri dan tidak tergesa-gesa saat dia berdiri di sana, menatap si Hao. Si Hao menatapnya, akhirnya menyadari bahwa pemuda ini adalah salah satu dari pasangan pria dan wanita yang dibawa oleh salah satu agung istana abadi ke dalam alam rahasia, pelayannya. Namun, dunia luar semua berdiskusi di antara mereka sendiri, mengatakan bahwa sepasang pelayan ini bahkan lebih kuat daripada anak-anak suci sekte besar dan wanita suci. Bakat alami mereka luar biasa, dan mereka sangat menakutkan. Kamu hanya seorang pelayan, namun kamu berani berbicara kepadaku seperti itu. Si Hao mencibir. Dia memperhatikan bahwa orang ini memang tangguh, tetapi dia tidak merasakan satu pun niat baik terhadap istana abadi. Selain itu, pihak lain bahkan memiliki sikap seperti ini, secara alami membuatnya tidak puas dengan kata-katanya yang kejam. Cahaya suci berkedip-kedip. Seorang wanita berpakaian putih turun dari langit, membawa aura Dao abadi bersamanya. Sikap anggunnya luar biasa, sosoknya bergerak dan dunia lain. Itu justru tubuh utama Yue Chan. 5 warna cahaya warna-warni meletus. Seorang pemuda dengan penampilan heroik muncul. Dia mengenakan pakaian pertempuran umur panjang, gerakannya hebat dan agung. Penampilan surgawinya mengintimidasi, dan tatapannya mengandung kepercayaan diri. Itu sebenarnya Qin Hao. Dia juga muncul di sini. Film pun berakhir.